Angkat tanganmu semua di hadapan Tuhan. Terima semua yang Dia sediakan buat hidupmu. Setiap berkat, setiap anugerah yang Dia sediakan di alam surgawi. Terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman. Ya rata syikirine mishirana matuku. Sekarana hasyukuru namayiri. Tuhan, buat hidup kami seperti spon di hadapan Tuhan. Seperti spon di hadapan Tuhan. Kami serap semua yang daripadamu, Tuhan. Kami serap semua yang daripadamu. Syukurinata syukurunosira. Sekarenato syurana matu syukirine mekirine me. Kami mau terima semua Tuhan, kami mau terima semua. Kiarata shikene karana mushi. Kiana ha sokorono si karana mata kasikirene mete. Nata sikirena masarono musikine. Mantara sikarala mata sikarala matu korono. Nikiri heshira ramata sa. Dan sore ini Kau bicara di hati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa terkecuali Tuhan. Tanpa terkecuali. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemuliaan turun dalam hidup setiap kami. Hikmat, wahyu, dan pengertian daripadamu melanda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap diberkati berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, sebelum saya bagikan firman, saya mau ingatkan, tanggal 12 Maret nanti, yaitu hari Rabu. Di Bandung kita ada acara dengan judul The Rock of Salvation atau Gunung Batu Keselamatan. Acara akan dimulai sekitar jam 4 sore, dan karena tempat terbatas, kita tidak mungkin berangkat sama-sama, akan diwakili. Tetapi saudara, kita akan streaming acara itu sehingga Anda bisa ikuti lewat Radio Rema. Saya berdoa Anda ikuti, dan pada saat deklarasi, ikut deklarasi. Saudara sekalian, ada banyak hal yang kita harus doakan, karena dalam beberapa minggu lagi, bangsa kita punya hajatan besar, ada pemilu yang akan dilaksanakan, dan kemudian nanti Juli kita akan pilih presiden yang baru, karena presiden kita sudah 2 kali menjabat, menurut undang-undang hanya boleh berlaku selama 2 kali. Tiap negara punya aturan masing-masing, yang saya dengar Korea hanya boleh 1 kali, tapi kalau tidak salah mereka itu menjabat sampai 6 atau 7 tahun sekali menjabat. Dan apa alasannya? Mereka mengatakan begini, biasanya periode pertama itu the best. Kalau diberikan kesempatan lagi, nah itu kadang-kadang keluar ngaco-ngaconya. Jadi mereka berkata, kita pengenlah yang the best saja, ngaconya jangan. Jadi mereka hanya 6 tahun atau 7 tahun, dan tidak boleh dipilih lagi. Tapi kita punya aturan yang berbeda. Dan 9 April, tidak salah ya, Rebo, adalah waktu pemilu. Gunakan hak suara kita sambil kita berdoa dan percaya Tuhan akan berikan orang-orang yang terbaik duduk di pemerintahan. Yang pertama. Nah, tanggal 13 dan 14-nya, jadi hari Kamis dan hari Jumat ini, itu acara seminar kita tiap 2 bulan. Saya akan mengajar. Nah, hari pertama saya akan mengajar tentang Salt Covenant atau perjanjian garam. Saudara, pada waktu saya di Amerika bulan yang lalu, Tuhan memberi saya mimpi yang aneh sekali. Saya pernah cerita itu. Dalam mimpi itu saya melihat ada satu kota yang berantakan, kacau balau semuanya. Dan saya mendengar Tuhan berkata, taburi garam nak. Dan saya ikuti apa yang Tuhan katakan, ditaburi garam. Dalam mimpi itu saya melihat kota itu berubah seketika jadi luar biasa. Dan kemudian Tuhan berkata, nanti pada waktu kau buat seminar, lakukan kepada anak-anakku.
Saudara, ketika di Washington DC itulah saya menemukan ada garam yang aneh sekali. Ini garam mereknya Raja Daud, saudara. Garamnya Raja Daud. Dan ini merupakan garam yang kosher. Orang Yahudi memakai tidak sembarang garam. Ini merupakan garam yang kosher buat mereka. Dan saya beli, dan Tuhan berkata nanti dipakai, nak. Saudara, ada hal yang menarik saya mau cerita dengan saudara. Di Jepang, ada 2 penemuan aneh sekali. Saya tidak mengatakan ini jimat kita, tidak. Tapi ini fakta. Alkitab mengatakan, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, ya kan? Saudara tahu kalau di Jepang, orang mau pertandingan sumo, itu konon katanya, mereka naburkan garam di sekitar arena. Karena mereka berkata, ini penting buat nolak setan. Tetapi yang kedua yang aneh, kalau Anda perhatikan, ada orang mengatakan begini, semua jenis musik yang tujuannya untuk nyembah setan, dan semua penyembahan setan itu, dalam ramuan apapun yang mereka pakai, tidak ada yang menggunakan garam. Bahkan garam itu dianggap pantangannya. Ya ini satu sisi lah. Tapi yang saya mau katakan begini saudara. Tanggal 13 kita belajar perjanjian garam. Di Alkitab itu ada. Dan dampaknya hebat sekali. Tapi saya minta Anda begini. Kita mulai 6:30, jangan terlambat. Masing-masing membawa barang yang mewakili akan pekerjaan saudara. Jadi kalau Anda kerja di kantor, ya bawalah bolpen, atau kertas lah, atau apapun. Kalau Anda punya toko handphone, ya bawalah minimal casingnya. Pokoknya apapun yang mewakili pekerjaan atau bisnis saudara. Nanti kita dengan iman kita akan buat perjanjian garam, kita taburi dengan garam. Sehingga tidak ada lagi kematian dalam usaha kita dan hidup kita. Dan mari percaya sejak saat itu yang kita sentuh jadi luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. So hari pertama kita akan buat itu, saya akan mengajar, datang jangan terlambat, sehingga saya punya waktu sangat banyak untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, dan nanti pada ujungnya kita akan buat acara itu. Yang kedua, hari kedua, tanggal 14, Tuhan beri saya kebenaran tentang keseimbangan. Ketika Tuhan buka satu persatu, saya berkata, wah ini banyak anak Tuhan yang tidak mengerti. Saudara, kalau Anda kehilangan keseimbanganmu, kita tidak akan pernah bisa berjalan, Anda akan terus terpelanting dan jatuh. Keseimbangan ternyata merupakan sebuah hal yang sangat urgen dan vital. Nah, Tuhan suruh setiap kali seminar kita memberikan sesuatu tanda sebagai gift, tapi juga sebagai tanda peringatan dan profetik. Ada barang seperti ini akan disiapkan, kecil memang. Ini Anda cari dimanapun tidak ada. Sebab kalau Anda perhatikan itu, delimanya ini didesain khusus, dibuat khusus. Ada anak Tuhan di Jakarta yang buatkan buat kita. Di toko nggak ada yang jual, karena yang buat hanya mereka untuk kita. Saudara, ini apa sebetulnya? Kalau Anda baca di Alkitab, maka pada jubah imam besar itu, pada bagian ujung-ujung jubah itu, ada bel, lonceng, dan ada buah delima. Saling, berselang-seling. Kalau imamnya jalan, maka bel ini akan membentur buah delima di kanan kirinya, dan itu yang menciptakan, menimbulkan bunyi. Ngerti saudara ya? Nah ini ada simbolnya. Saya percaya ini simbol keseimbangan. Di antaranya antara karunia dengan buah roh. Dan masih banyak yang lain. Tapi ini bagian daripada keseimbangan. Nanti pada hari kedua terakhir kalau Tuhan izinkan, setiap Anda kita akan beri ini. Ini bukan jimat, sekali lagi, taruh di tempat yang mengingatkan saudara. Seperti 2 bulan lalu, ada tempat untuk pelita, saya berdoa mengingatkan kita bahwa Tuhan mau kita menjadi gadis yang bijaksana dan bukan gadis yang bodoh. So 13-14, saya percaya anugerah Tuhan akan luar biasa. Ingat 13, bawa semua barang yang mewakili pekerjaan saudara. Pak, saya kontraktor, bawa cetok kalau perlu. Atau Anda mungkin bawa ukuran apapun lah untuk mewakili pekerjaan saudara. Tidak usah bawa sekarung pasir di tengah-tengah kita. Bawa yang simple, nanti Anda bawa pulang lagi. Oke? Jadi barang apapun yang Anda nanti kelak bawa pulang lagi. Pak, saya ini kerjaan saya tambang emas. Ya bawa emas, tak apa-apa. Terus bawa pulang lagi.
diberikan kita juga tidak keberatan. Tapi intinya, kelak semua Anda bawa pulang lagi. So, itu yang perlu saya sampaikan buat Anda. Dan sekarang mari kita belajar firman Tuhan. Oh, by the way, ada buku terbaru saya tentang 4 kuda yang di kitab Wahyu. Sudah selesai dicetak, Anda bisa dapatkan di toko buku Rema. Selesai ibadah, karena di gereja saya hanya sempat bahas 2. Dan ini ada total ada 4. Dan saya berharap Anda bisa nikmati 4-4-nya. Ini bukan pewahyuan yang terlalu tinggi untuk akhir zaman. Tapi menurut saya, ini bicara soal warning, peringatan buat gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Sekarang, mari kita belajar firman Tuhan. Tema yang Tuhan berikan di hati adalah say no to instant, say yes to process. Sebetulnya ini tema bukan dari diri saya sendiri, tapi ini tema anak saya. Beberapa hari lalu dia harus khotbah. Saya on the way pulang dari Jakarta ke Semarang, tiba-tiba dia dia bilang, "Papi, aku dapat judul yang luar biasa." Dan dia katakan, say no to instant dan say yes to process. Tentu khotbah ini berbeda dengan yang anak saya khotbahkan. Saya hanya pinjam judulnya, tapi ini sebuah proses yang saya ingin tekankan buat semua kita. Mari kita buka dulu firman Tuhan, Injil Matius pada pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Matius 7, lihat mulai ayat yang ke-22. Supaya saudara mengerti bahwa ini merupakan bagian daripada khotbah akhir zaman. Matius 7:22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu kemudian Yesus berkata begini, ini bagian daripada dia ngomong akhir zaman, dia berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, kalau Anda membangun bangunan di atas pasir, saudara akan bisa membangun dengan sangat cepat, bahkan instan. Dalam waktu mungkin hanya 1-2 minggu, rumah Anda akan selesai. Mengapa seperti itu? Karena ketika Anda mau membangun fondasi, engkau tidak kesulitan untuk menancapkan fondasimu karena tanahnya pasir. Sementara itu kalau Anda ingin membangun di atas tanah yang berbatu, begitu Anda mau meletakkan fondasi saja, perjuangannya sudah begitu berat dan perjuangannya begitu lama. Yang satu, sesuatu yang instan dihasilkan. Sesuatu yang dengan cepat Anda akan mendapatkannya. Yang satu lagi membutuhkan sebuah proses. Dan orang akan ditanya, mana yang kau inginkan? Hasil yang cepat atau hasil yang lama? Sebagian besar orang berkata, saya mencari hasil yang cepat, saya bisa nikmati, saya bisa enjoying my life, daripada saya harus susah payah, dan kemudian tidak ada hasilnya, atau hasilnya sangat lama untuk bisa dinikmati. Tuhan mengatakan, kalau Anda membangun di atas pasir seperti orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Tapi orang yang seperti itu dikatakan sebagai orang yang bodoh. Sedangkan orang yang membangun di atas batu karang yang teguh adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Dan Tuhan berkata dia orang yang pandai, dia orang yang bijaksana.
Dengan kata lain Tuhan mau berkata begini, kalau engkau ingin menghasilkan sesuatu yang asal cepat, sebenarnya engkau orang yang bodoh. Tapi kalau engkau menghargai yang namanya sebuah proses, maka engkau akan menghasilkan sesuatu yang bermutu. Dan kapanpun ujian itu datang, engkau akan sanggup mengatasinya, bahkan engkau akan keluar sebagai pemenang. Saudara sekalian, kalau Anda melihat di dunia ini, semua yang serba cepat, sebenarnya kekurangannya sangat banyak. Tapi sebaliknya semua yang melewati proses yang seharusnya, maka sebenarnya kekuatannya itu sangat luar biasa. Dan bahkan akan jadi sesuatu yang tahan uji. Satu hari saya membaca satu petunjuk bagaimana orang harus merebus ramuan tradisional Cina. Dan ketika saya baca, saya sudah baca itu berulang-ulang. Dari berbagai ramuan dihasilkan oleh mungkin ahli ramuan yang berbeda. Dan saya jumpai satu yang sama. Mereka berkata, rebus dengan menggunakan api yang kecil. Dan dia tidak pernah berkata, gunakan api yang berkobar-kobar supaya cepat ngerebusnya. Enggak. Selalu mereka berkata, pakai api yang kecil. Dan dikatakan ini slow proses. Tapi mereka berkata dengan cara seperti itu, semua zat, semua sari, semua vitamin, semua kekuatan daripada herbal ini akan keluar dengan sempurna. Nah, sekarang pilihannya adalah kita ini ingin sesuatu yang cepat, atau kita mau berkata, aku tidak akan buang prosesnya Tuhan. Aku akan ikuti proses hidupku dengan Tuhan, sampai semua yang Tuhan akan munculkan dan berikan, aku terima utuh. Saya berharap Anda dan saya adalah orang-orang yang akan berkata ya dengan semua proses yang semestinya harus kita lewati. Apa proses yang harusnya kita perhatikan? Salah satu saudara terus terang yang saya perhatikan akhir-akhir ini adalah banyak orang yang tidak mengerti bahwa kehidupan ini kalau kita proses dengan baik, kalau kita punya kekuatan dalam memproses, sebetulnya ujungnya hasilnya luar biasa. Saya beri contoh. Ini merupakan hasil riset seorang ahli psikologi yang luar biasa. Ibu ini seorang psikolog ternama di Amerika. Dia mengajar, dia seorang profesor mengajar di berbagai perguruan tinggi yang terkemuka di Amerika Serikat. Mungkin ini sharing ini penting kalau Anda punya anak, dengerin baik-baik. Supaya anakmu juga luar biasa. Karena ini bagian dari riset pendidikan. Dia membuat penelitian begini saudara. Sekian puluh anak dikumpulkan. Anak-anak SD ya dikumpulkan. Lalu kemudian dia buat tesnya begini. Ibu-ibu dengerin ini. Dan juga para bapak. Engkong-engkong terutama perhatikan. Karena engkong itu karunianya merusak disiplin cucunya. Oh enggak apa-apa, jangan dimarahi. Lah dulu kok aku mau sabeti? Dulu. Ya toh, Anda kalau perhatikan, engkong itu kalau sama cucunya kan beda toh. Ayahmu protes. Tapi dulu aku mau sabeti Pak. Lah aku enak kali kayak kucing garong gitu ya tak sabeti. Anakmu kan lucu. Anda ngerti? Engkong, saya nggak tahu kenapa, tapi itu karunia engkong saudara. Mak juga sama. Karena itu ini Anda coba dengerin cerita ini. Karena ini benar-benar hasilnya luar biasa. Anak-anak sekian puluh anak dikumpulkan saudara. Lalu kemudian setiap mereka diberi soal. Sama soalnya. Dan ini soal yang gampangnya luar biasa. Mudah banget. Maksudnya tanpa belajar ini pasti ngerti semua. Gampang banget. Misalnya ini. Apa itu? Warnai lingkaran ini. Ya, suruh mewarnai. 1 tambah 1 berapa? Ya tidak mungkin 3.000 toh ya, pasti jelas 2. Pokoknya semua soal yang gampang-gampang. Tutup mata 10 nilainya. Dan betul saudara. Setelah sekian menit, dikumpulkan hasilnya, diberi nama, hampir semua nilainya bagus. 8, 9, 10. Nggak ada yang 5, nggak ada. Semua bagus. Sudah kan? Terus kemudian kelompok anak-anak ini dibagi 2. Sekian belas itu kelompok A, ini kelompok B. Kelompok A dipanggil dulu. Dipanggil satu persatu. Lalu kemudian gurunya berkata begini, wah, lihat 8.
kamu memang jenius. Kamu jenius. Terima kasih Bu Guru. Jenius, jenius. Kasih hasilnya. Bangga. Anak kedua dipanggil. 9. Kamu memang hebat. Hebat aku. Lihat, 9. Hebat kan? Wah, hebat. Seneng kan, saudara? Dapat 10 dipanggil. Kamu memang top. 2 jempol, top, kata gurunya. Saya top, Bu Guru. Top, seneng. Ya, aku top. Semua dipanggil. Yang keempat dipanggil. Memang kamu luar biasa. Saya luar biasa, yes. Memang kamu jenius. Memang kamu tidak ada saingannya. Semua diberikan pujian. Dan yang dipuji hasilnya. Top, hebat, nomor 1, tidak ada duanya. Jenius, luar biasa. Paling mantap, paling luar biasa. Nggak ada saingannya. Top, 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 saudara. Wah, senang mereka. Lalu kelompok kedua. Nah, Anda kalau muji anakmu gimana? Pinternya, pinter noniku, jempol. Persis toh, saudara? Nah, nanti ini lihat hasilnya. Yang kedua, kan juga bagus hasilnya. Dipanggil. Dipanggil, tunjukkan hasilnya. 8. Dia ngomong gini, kerja kerasmu luar biasa. Bukan dibilang kamu luar biasa, enggak. Kerja kerasmu luar biasa. Selamat ya. Wah, senang dia. Yang kedua dipanggil lagi. Ketekunanmu membuahkan hasil. Nak. Karena kamu tekun. Lihat ini. 9. Terima kasih. Senang. Kamu tekun. Terus tekun ya. Siap. Anak ketiga dipanggil. Kamu memang seorang yang ulet. Tidak gampang menyerah. Lihat. Jadinya kamu dapat 10. Wah, senang. Bukan dibilang hebat dapat 10 enggak. Kamu memang ulet. Kamu tidak gampang menyerah. Bukan uletnya ular loh saudara. Bukannya. Kamu memang sangat ulet. Tidak gampang menyerah. Kamu luar biasa. Yang keempat dipanggil lagi. Kamu memang seorang pejuang yang luar biasa. Perjuanganmu membuahkan hasil. Yang dipuji usahanya. Kerjanya. Perjuangannya. Upayanya. Sudah kan? Nilainya mereka rata-rata sama. Kumpulkan lagi. Tapi duduk terpisah. Diberikan soal kedua. Ini kan anak SD. Soalnya level SMA, saudara. Yang pasti ini mumet, gak ada yang bisa. Dia berikan soalnya. Dan gurunya mengamati perilaku anak-anak ini. Yang top, hebat, tidak ada duanya, memang luar biasa, dahsyat, nomor 1, paling hebat, paling ajaib lah. Lihat soalnya gini, pucat saudara. Sebab sadar, aku gak bisa. Kalau aku buat, nilaiku jelek. Gua gak top lagi. Gua gak hebat. Gua gak jenius. Tiba-tiba reputasinya runtuh seketika. Apa yang terjadi? Sebagian marah. Ini soalnya ngawur. Salah ketik. Sebagian marah. Diuntel-untel kertasnya. Ada yang dirobek-robek. Tidak ada satupun yang mencoba membuat saudara. Ada yang digambari batik. Bagong. Nggak dibuat. Tapi yang dipuji usahanya ini. Dia bilang gini, waduh Raisoi. Tapi kan aku tuh ulet. Tahan. Tidak gampang menyerah. Ayo aku coba. Yang satu lagi, waduh nggak bisa, kemeringet. Tapi aku ini orang yang berjuang. Aku harus berjuang. Yang satu rombongan sudah nyerah. Yang ini terus kerja. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Yang satu dipuji hasilnya. Di-encourage, kamu orang hebat, kamu orang top. Yang satu dipuji perjuangannya. Yang satu kejar akan hasil akhir. Pujian untuk mereka lagi. Yang satu sebetulnya dipuji untuk berjuang dan lewatin proses. Dua kelompok ini berubah attitude-nya. Lihat, yang dipuji perjuangannya, dia berjuang terus. Kalau anakmu buat PR,
Jangan gini, pinter, gawe PR kok pinter, itu kan kewajiban. Anda harus mengatakan apa? Luar biasa loh. Ternyata kamu ini anak yang tekun. Kamu anak yang berjuang terus. Nanti PR-nya ada PR lagi, berjuang buat saudara. Nangkep nggak saudara? Kehidupan ini saja mengakui. Kalau prosesnya dibuang, hasilnya akan kacau. Dengan Tuhan saya berdoa, tidak ada orang yang merindukan hanya sebuah hasil instan. Tapi biar kita mencintai proses Tuhan dalam kehidupan kita. Amen saudara? Nah, salah satu hal menurut saya yang harus kita waspadai adalah kecenderungan untuk ingin cepat kaya. Coba kita buka Amsal pasal 13. Saya sampaikan ini dengan kasih cinta saya kepada saudara. Dan saya berdoa Tuhan akan membuka banyak hal dalam kehidupan kita. Amsal pasal 13. Lihat pada ayat yang ke-11. Amsal 13, ayat yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saya ulang lagi. Ini yang ngomong Salomo nih, raja paling kaya di dunia. Dia berkata apa? Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara, Tuhan sangat ingin memberkati kita. Ya, saya nggak pernah ragu dengan itu. Tetapi Tuhan tidak ingin anak-anaknya menjadi pengejar kekayaan. Loh Pak, katanya saya diberkati. Iya ya. Dia mau kita diberkati, tapi kalau itu merupakan obsesi kita, yang membuat Anda terus hanya berfokus kepada kekayaan Anda, kejar kaya, Anda ingin cepat kaya, tanpa peduli prosesnya, itu masalah besar. Beberapa orang jatuh jadi penjudi. Saudara, penjudi itu adalah orang yang loser, orang kalah. Anda ingin uang cepat, dan engkau tidak berani menghadapi realita proses kehidupan. Di Amerika dibuat riset orang-orang yang terima lotre, yang kalau sekali dapat bisa ratusan miliar itu, setelah sekian tahun, hampir semua dari mereka ternyata lebih miskin keadaannya dibandingkan sebelum mereka terima lotre. Untuk orang terima berkat mendadak begitu besar, tidak semua orang mampu. Ibu Nani punya ilustrasi bagus sekali. Ketika saya di Sydney, kami khotbah berdua, saya dengan Ibu Nani. Dia punya cucu, sekarang usia berapa ya? 3 tahun atau 2 tahun. Cucunya ini pinter, lucu, cantik. Omahnya sayang banget sama cucunya ini. Sejak bayi, dia gendong cucunya ini. Sekarang ini kalau tidak salah, berat badannya sudah hampir 20 kilo. Dari kecil, oma ini yang gendong cucunya, sering kali. Dia gendong. Sekarang sudah 3 tahun, suatu hari cucunya ngomong begini, Oma, ayah pengen digendong oma. Omanya berkata gini, kamu tuh sudah 20 kilo, oma sudah tua. Ibu Nani itu kalau tidak salah saudara, usia sudah 70 tahun. Nggak kelihatan, seperti 27, 70 tahun. 70 tahun. Banyak orang kalau kumpul dengan dia minder saudara, minder. Ibu Iin kalau ngomong gini, saya itu kalau sama Bu Nani duduk berdua minder aku. Kadang-kadang aku dikira kakaknya. Bu Nani itu hebat loh, 70 segar bugar. Nah, anak cucu ngomong gini, Oma masih muda. Enggak, Oma sudah tua, tidak kuat. Dia ngomong gini, kuat, Oma itu kuat. Oma diberkati Tuhan kan? Iya, Oma kuat. Cucunya merayu omanya 70 tahun, suruh gendong dia.
Dan dia gendong, saudara. Kuat. Dia ketawa, ya kan, Oma kuat, Oma masih muda. Dia berkata begini, mengapa saya kuat gendong dia? Sementara ini kalau dia berkata, saya disuruh ngangkat satu jerigen 20 kilo, saya nggak kuat. Kenapa gendong cucu saya kuat? Dan dia berkata begini, ada betulnya. Dari bayi saya gendong dia. Hampir tiap hari saya gendong dia. Saya latihan gendong dia. Dari lahir mungkin 2-3 kilo sampai 20 kilo. Karena tiap hari saya gendong dia. Sampai 20 kilo saya kuat. Kenapa? Proses dalam latihan. Nangkap saudara. Ada banyak orang yang sebetulnya jatuhnya di sini. Dia sangat ingin cepat kaya. Saya mau cerita pengalaman ini saudara. Saya sebetulnya sudah simpan lama tidak mau saya cerita. Karena ini sesuatu yang menurut saya tidak baik. Tapi semalam Tuhan berdoa, dia berkata, cerita anak. Supaya anak-anakku itu mengerti. Dan juga tidak ada orang yang jatuh dalam urusan ini. Terjadi bukan di Semarang, saudara. Suatu hari saya ditelepon oleh seorang teman yang sudah lama tidak ketemu. Dia bilang, Pak, Bapak dicari seseorang. Ini orang backgroundnya begini, orang dari luar pulau, bla 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 bla. Dan dia berkata bahwa dia ingin ketemu dengan Bapak. Katanya soal penting, Pak, nyangkut soal bangsa. Dan uang triliunan. Wah, kok ada orang nyari saya dengan ngomong penting soal bangsa, uang triliunan. Akhirnya cari waktu, atur waktu, saya ketemu dengan dia. Dan dia datang tidak sendirian. Ada seorang pendeta mendampingi dia. Lalu kemudian singkat cerita dia berkata begini, Pak, oleh anugerah Tuhan, Pak, sayalah orang yang ternyata ditunjuk oleh para sesepuh untuk mewarisi harta Bung Karno. Dek saya saudara, karena ini kesekian kalinya saya ketemu cerita seperti ini. Hartanya Bung Karno. Lalu kemudian saya berkata, bagaimana Pak ceritanya? Dia cerita panjang lebar saudara. Dan begitu meyakinkan. Dan di sebelahnya pendeta yang saya kenal ikut manggut-manggut begini. Belakangan saya tahu tidak semua pendeta manggut itu mengiyakan. Mungkin lagi ngantuk atau dia sambil tidak jelas. Saya nggak tahu saudara. Tapi ini pendeta tidak pernah ngomong apa-apa ke saya. Dia hanya mendampingi. Sudah dia cerita panjang lebar. Saya bilang, Pak, apakah itu dapat dipertanggungjawabkan? Oh iya Pak. Kita lagi proses supaya nanti aktanya, hak warisnya jatuh pakai nama saya. Dan ini akan dilegalisir oleh Bank Internasional, Pak. Nanti Bapak akan lihat hasilnya. Terus saya tanya, kenapa Bapak cari saya? Dia mengatakan begini, harta ini Pak, tidak boleh digunakan untuk pribadi. Harus untuk membangun bangsa. Mantap toh. Dan saya dengar Bapak mengerjakan banyak hal. Dari bencana alam, Gunung Merapi, Gunung Kelut, nanti bakal ada Gunung Pompei katanya juga mau kirim tim ke sana. Yang tidak tahu biarlah tidak tahu, bagus Anda hidup dalam kekudusan. Lalu kemudian saya bilang, lalu tolong begini Pak, Bapak ada proyek apa untuk bangsa? Oh ya banyak, di angan-angan saya ini banyak. Tolong Pak, buat proposalnya. Kami akan terima triliunan dolar Pak. Saya membayangkan triliunan dolar aja nggak bisa, saudara. Nole piroi, panjang. Nanti Pak, itu bagian saya mendanai ini Pak. Pak pendeta di sebelahnya, manggut-manggut lagi begini. Ya saya cukup yakin dong ini pendeta senior. Lalu kemudian ya saya buatin proposal, garis besarnya. Sudah kemudian ketemu lagi dia berkata, Pak, untuk Bapak sendiri ya. Ternyata sayalah Satrio Piningit itu Pak. Kalau Anda tahu ramalan orang Jawa itu, nanti Indonesia akan makmur di zaman namanya Satrio Piningit. Tapi kok saya agak bau sangit ya, bukan Piningit ini. Apa ini? Hati saya sudah
Karena kalau Anda lihat itu, mestinya itu, setahu saya ya, mestinya itu nanti dari suku Jawa. Nah ini beliau ini bukan, saudara. Waduh, kok ini piningitnya kok ini ya? Dari cara ngomongnya nggak terlalu cerdas, kok piningitnya ini ya? Lalu kemudian selesai. Beberapa saat kemudian, saudara. Ini prosesnya lama ini. Dia cari saya lagi. Dia cari lagi, dia ngomong begini, Pak, saya pengen ketemu dengan Bapak. Kali ini dia bawa orang beberapa. Pendeta yang ini sudah nggak ikut, saudara. Ada lagi pendeta lain ikut dengan dia. Dengan beberapa orang lagi. Dan mereka berkata, Pak, ini perjuangan kita akhirnya membuahkan hasil. Kami ini sudah korban begitu banyak, Pak. Dia cerita macam-macam. Saya ngerti, ada yang sampai 2 rumah habis. Ada yang 2 mobil hilang. Uang sekian banyak. Nah, Pak Pendeta ini saya nggak tahu uang berapa yang dia masukkan. Lalu kemudian dia berkata gini, ayo Pak ketemu Pak. Kebetulan saya ajak beberapa orang. Duduklah kami di situ. Dan dia mengatakan begini, ini Pak, saya tunjukkan dokumen aslinya. Itu lembarannya bukan kertas begini, saudara. Tapi dari kulit. Kalau Anda lihat sepintas ini, ada taburan seperti kelap-kelip emas. Saya nggak tahu emas atau yang dipakai oleh penari kita, namanya apa tuh? Glitter atau nggak tahu saya. Pokoknya itu kelap-kelip emas. Dan tulisannya, tintanya semua emas. Ada cap bank internasional, dan memang nama dia dimasukkan di situ. Itu lembar-lembar, saudara. Ada yang berupa dolar, ada yang berupa emas batangan, disebut rinci nomor kodenya. Setumpuk gini, saudara. Tunjukkan ke saya. Ini Pak, silahkan Bapak lihat. Saya lihat gitu ya, saudara. Ya saya nggak ngerti. Tapi ini belum pernah saya lihat dokumen seperti ini. Dan dia ngomong gini, Bapak kalau tidak percaya, silahkan Bapak hubungi Mister siapa dan Mister siapa. Siapa itu Pak? Itu adalah staf FBI dan CIA. Wah, nomornya aku arti. Tapi ngomongnya meyakinkan FBI, CIA. Untuk bukan KGB. Tambah rame itu. Atau Mossad, waduh. Udah, dia ngomong panjang lebar, begitu meyakinkan. Terus saya terus terang to the point loh. Nah ini cairnya kapan Pak? Anda sudah cair kan, ini kok janji ngasih aku tak? Minta dong buat bangun bangsa katanya. Nah ini begini Pak. Ini tinggal saya ke Eropa. Ini sudah cair Pak. Oh puji Tuhan. Kapan Pak Bapak ke Eropa? 2 minggu lagi. Mantap. Saya bantu doa Pak. Kan bagus toh, harus dong ya. Perjuangan kok saudara. Terus dia ngomong begini, tapi begini Pak. Sebelum ini jadi kenyataan Pak. Tuhan tadi pagi berkata kepada saya. Tentang Bapak. Oh ya? Ada pesan Tuhan untuk Bapak. Apa Pak pesannya? Tuhan berkata, Bapak ini harus belajar menabur, Pak. Waduh. Tuhan ngomong saya suruh belajar menabur. Iya, Pak. Rada tertusuk hatiku, saudara. Saya itu batinnya gini, Tuhan, aku ini bertahun-tahun, puluhan tahun, belajar nabur, nuai. Ternyata aku ini tidak kau lihat. Rodok nelongso saya. Selesai. Sudah mau lemes saya, saudara. Kok nggak ketok ya Tuhan? Kan Anda lemes dong. Yang kau kerjakan dan berkata, mbuh lali ya. Repot toh. Sampai di surga, jenengmu sapa to nang? Nah kan repot. Nggak ada di catatan gua, lupa nyatet kan repot saudara. Saya disuruh belajar nabur. Saya bilang, berapa toh Pak naburnya bagaimana? Iya Pak. Nggak banyak kok. Bapak kan terima triliunan Pak. Dan taburan Bapak cukup 3 miliar saja. Cukup 3 miliar. Ces lagi saudara. Meresap di hati ini. Kok nabur 3 miliar. Begitu saya dengar suruh nabur 3 miliar. Istilahnya nih, kukut-kukut saya saudara. Semua dokumen saya, apapun yang saya butuhkan, proposal, tak kukuti pelan-pelan. Saya bilang, wah ini bocah ini, tolong melihat ya, belum apa-apa, tolong melihat saudara.
Bukan karena saya merasa hebat, saya sudah dengar cerita ini belasan kali. Jadi ya kukut-kukut lah saya, tak ambil ini proposal, wes tak lebok map lagi, percuma ini 3 miliar deh. Lalu kemudian saya tanya, Pak, apa jaminannya kalau 3 miliar saya berikan ke Bapak? Kalau uangnya nggak keluar, loh ini firman Pak. Pada mulanya adalah firman, malah khotbah mateng. Dan sore itu saya sudah lapar, kira mangan-mangan aku ini coroneng ini. Mulai khotbah. Ya saya ngerti ya. Gini-gini kan pendeta ya saudara ya. Lumayan lah ngerti firman gitu. Jadi saya, mumet saya bilang. Terus saya bilang, apalagi Pak? Selain firman. Kan saya nggak bisa nagih ke Bapak di surga toh. Saudara, Anda tahu ya, anak-anak Tuhan itu hebat-hebat, tanda petik hebatnya. Pernah ada orang mau ngajak kerjasama buat apa gitu, terus dia buat proposal. Saya sebagai pihak kedua harus masukkan uang dulu ke dia berapa ratus juta. Terus dibilang ini, kalau terjadi perselisihan, nanti akan diselesaikan kekeluargaan atau menghadap kepada pengadilan Bapak di surga. Ya saya bilang, ya enake sampean remoknya aku toh mas, katanya gitu. Duitku hilang ada Bapak di surga. Pendeta kok mah dihapusi terus loh. Jangan ngapusi pendeta, bahaya tuh saudara. Tapi yang terjadi ya pengalaman lah, saya cerita ini dari hati saya, supaya Anda tidak keblinger. Lalu dia ngerti saya kukut-kukut, dia tahu gejalanya, dia ngomong begini, tiba-tiba dia keluarkan fotokopiannya. Dan beliau berkata, Pak, kalau Bapak belum percaya, ini dah. Ini fotokopian. Saya bandingin memang ini fotokopian. Bapak pelajari dulu. Bapak mantap, terbuka, pikiran Bapak, hati Bapak terbuka, ketemu lagi. Tapi mohon jangan lama-lama Pak. Ini triliunan menanti Bapak. Terima kasih. Makin semangat kukut-kukut saya saudara. Saya pamitan, pulang saya. Teman saya ini hebat lah, dia orang teliti, saya kasihkan dia dokumennya, tolong pelajari. Dan itu pakai logo bank internasional, terkenal sekali banknya. Saya nggak mau sebut nama banknya, karena nggak ada kaitan. Saudara tahu, kalau bank sudah besar dan dia sudah go public, dia akan buat report juga lewat internet, sehingga orang bisa baca lihat reportnya. Dan bank ini ya, tiap tahun dia buat laporan, dibuka di internet. Dan dilihat, dicek laporan terakhir, ada. Nama presidennya, presiden bank itu betul sama. Tapi tanda tangannya beda. Saya bilang ini orang kayak mau malsu tuh bu ya, sing podo semua gitu. Yang ini dikarang tanda tangannya. Kemudian ditemukan 20 lebih item dokumen itu. Yang ketika dicocokkan dengan aslinya. Ini belum saya ngambil FBI, CIA loh saudara, belum nih. Baru nyocokkan di internet aja, 20 lebih perbedaannya. Kalau saudara ya, kena namanya roh moto duiten, Anda tidak akan pernah teliti mereka seperti ini. Iming-iming triliunan itu kan berkibar-kibar terus di depan mata Anda. Dan itu semua nalar kita bisa hilang. Anda mungkin bisa sampai cari utangan bayar 3M. Tapi saya bersyukur Tuhan selamatkanlah saudara. Apa yang kemudian terjadi? Setelah ketemu begitu semua, wah saya bilang, that's it ini. Mereka ini bukan mau nipu saya, tidak. Mereka korban penipuan menurut saya. Saya telepon lagi, Pak saya siap, wah puji Tuhan Pak, cepat sekali, yes cepat. Doa saya terkabul Pak, apa itu? Tuhan membuka mata hati Bapak, betul Pak, terbuka sekarang saya. Makanya harus segera ketemu. Ketemulah saya. Ketemu ngobrol, saya bilang, Pak terima kasih buat waktunya. Basa-basi sedikit lah saudara. Terus saya bilang, begini Pak, saya siap dengan taburan saya. Tapi sebelum itu Pak, mohon beberapa penjelasan. Saya keluarkan. Saya punya 20 lebih pertanyaan Pak. Kalau Bapak tolongi saya, supaya taburan saya segera saya tabur Pak. Oh ya Pak, siap katanya.
Yang pertama, Pak, kami cek di internet. Bapak boleh cek di internet, sekarang juga bisa. Ini report tahunan mereka. Nama presidirnya sama persis. Wah, betul kan Pak? Sama, yes. Tapi jelaskan saya yang pertama. Mengapa tanda tangan orang yang sama bisa beda? Dia lihat, saudara, kaget. Yang teman-temannya pucat, saudara. Dia tersentak. Oh, ini mungkin salah. Oh, tidak, Pak. Kalau sampai ini yang di internet palsu, bank ini kita tuntut habis. Dia sudah go public. Ini bukan milik pribadi, milik masyarakat. Dan dengan bank, tanda tangan, Bapak nggak bisa ngawur. Terus yang kedua, Pak, saya tunjukkan itemnya. Ini. Dia diam, saudara. Kenapa bisa beda? Yang ketiga, ini Pak. Itu ada yang namanya beda sedikit, saudara. Dan itu beda. Baru ketiga, nggak bisa jawab. Langsung dia bilang, cukup Pak, cukup. Memang tidak semua orang bisa mengerti hal ini. Waduh. Karena sudah kadung, terlanjur. Dan dia berkata gini, Bapak harus tahu. Di atas langit ada langit. Wah, film silat itu yang dulu saya nonton waktu cilik itu. Iya toh. Zaman komik Kopingho itu. Di atas langit ada langit. Wah, dunia persilatan keluar. Wah, maaf Pak, soal perlangitan saya memang kurang paham. Tapi ini Pak, 20 pertanyaan saya belum selesai. Marah. Saya ngomong gini, maaf ya Pak. Saya bukan sedang melawan Bapak. Saya sedang nuruti omongan Bapak, mempelajari dokumen yang Bapak sendiri berikan. Mohon Bapak tidak marah dengan saya. Saya bukan lawan Anda loh. Saya sedang mendukung Bapak ini. Yang saya kerjakan ini adalah melakukan yang Bapak minta. Mempelajari dokumen. Kalau soal langit, ada langit lagi saya nggak tahu Pak. Itu sudah di luar kemampuan otak saya. Ilmu silat perlangitan saya tidak tahu. Tapi ini 20 item. Saya baru minta Bapak jelaskan 3. Kalau begini Pak, bagaimana mungkin saya bisa nabur 3 miliar? Kecewa saya Pak. Sedih hati saya. Nggak bisa nabur. Dia berkata, kalau gitu biar kami sendiri Pak yang ngurus. Dan nanti kalau hasilnya ada, tetap Bapak akan saya beri uangnya. Terima kasih Pak, puji Tuhan. Hari ini, sudah setahun lebih yang lalu. Cerita ini saya ceritakan ke Anda hari ini. Nggak ada. Visanya ke Eropa ditolak. Nggak ada. Nggak ada. Rumah, mobil, habis. Kenapa? Tergiur, ingin cepat kaya. Prosesnya yang mau dibuang. Kita ingin hasil. Hati-hati loh saudara. Say no to instant. Say yes to process. Amen saudara. Yang kedua, yang saya juga pernah lewati. Dan ini sedang marak di mana-mana. Ini yang orang sebetulnya berkata, ini money game. Anda taruh uang, terus bunga akan tinggi tiap bulan. Coba dihitung. Itu hanya permainan. Tapi ada barang Pak yang mau dijual. Itu barang ecek-ecek. Tapi intinya Anda masukkan duit. Nanti ada untuk bayar membershipnya sekian puluh %. Itu uangmu sudah hilang dulu. Nanti modalnya kan sekian dianggap. Loh Anda kalau memberi katakanlah 25, dianggap modalmu 10, yang 15 itu adalah Anda bayar keanggotaan. Terus dari 10 ini Anda diberi bunga tinggi. Yang dibayarkan itu duitmu sendiri. Sekian bulan. Wah saya terima. Nah itu kan podoe saya juga bisa. Sini beri aku 25. Tak anggap kamu 10 ya. Yang 15 ya buat saya. Terus Anda tak beri 40. Wah seneng, happy. Sebetulnya yang saya bayar ya uangmu itu. Yang saya pegang itu.
Nah kalau habis Pak, lah karena Anda kan cari member yang lain toh. Nah teman-temanmu ini duitnya korban buat begitu. Di sebuah titik pasti berhenti. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, teman baik saya di Jogja. Dia cerita, Pak saya dulu pernah ikutan seperti ini. Berhenti Pak. Masalahnya adalah, kalau satu hari itu berhenti, yang Anda tariin itu, dan belum kembali duitnya, secara moral, Anda tanggung jawab. Karena sebetulnya engkau jadi penjamin. Saya ngomong begini karena saya tahu di banyak kota ini marak sekali. Saya tidak tahu persis dengan kalian. Tapi saya tidak ingin ada orang yang ujungnya nangis. Wah. Dan aneh tuh. Begitu ikut seperti itu. Dengan uang tuh mata bisa hijau. Terus. Saya pernah didatangin orang. Dia bilang, Bapak gereja butuh bangun proyek apa? Oh saya ada banyak proyek. Gini Pak, gereja tidak usah keluar uang. Kenalkan saya dengan 10-15 pengusaha di gereja Bapak. Dengan saya. Wah, no way man. Tak kenalin, sikat bener, habis 15 orang tiap hari konseling sama saya, stres saya saudara. Ya, serius. Dan orang yang ketemu dengan saya itu, sekarang sudah kabur. 300 miliar lebih. Dulu meyakinkan sekali, ini usaha, ini masuk investasi ini, masalah segala macam. Saya dengar, ada satu stafnya bilang, Pak, katanya 360 atau 380 miliar Pak. Gila. Saya bilang, money game kan? Ternyata iya. Namanya dirubah-rubah. Kenapa tidak kita kerja dalam sebuah ketekunan? Ikuti prosesnya Tuhan. Belajar dari bawah. Semua orang yang hari ini begitu kaya raya. Mulai dari paling bawah. Dia naik ke atas. Dia pelajari prinsipnya. Dia ikuti bahkan proses jatuh bangunnya. Dan mereka tahu bagaimana handle kekayaan dengan baik. Saudara sekalian, demi kasih Tuhan, jangan ingin cepat kaya. Tuhan mau memberkati Anda, ya. Jangan khawatir dengan itu. Tapi jangan membuat ketamaan yang menguasai kita. Dan ujungnya membawa masalah. Amsal pasal 28. Ayat yang terakhir. Amsal pasal 28. Kita lihat sekarang pada ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amen, saudara. Ada banyak orang bertanya dengan saya, Pak, mengapa kelihatannya sepertinya semuanya mudah buat Bapak? Mudah apa? Ya, blessing ngalir dengan cepat, dengan gampang, sepertinya apapun yang dirindukan Tuhan memberi. Jawaban saya sederhana sekali. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Anda tahu, saya hamba Tuhan. Pekerjaan saya setiap hari merenungkan firman siang dan malam. Tidak usah harus ada jadi orang pendeta. Tapi kalau itu merupakan pekerjaanmu, kata merenungkan artinya seperti orang mengunyah. Sapi memamah biak itu. Dikunyah, telan, kunyah lagi, telan lagi. Seperti itu. Kalau Anda merenungkan passionmu dan makananmu adalah firman siang dan malam.
Mazmur mengatakan kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan dikatakan tidak pernah layu daunnya. Dia selalu berbuah. Dan bagian terakhir Alkitab berkata, ayat yang ketiga, apa saja yang dibuatnya, apa saudara? Berhasil. That's the key. Kalau itu pohon ditanam, ada proses. Sampai akarnya bertemu dengan mata air. Tidak akan pernah kering. Tidak akan kenal musim kering. Sebab dia tidak terima air dari air hujan. Dia makan dari sumber air di bawah. Dan firman berkata, apa saja yang dibuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab saudara. Mari berdiri sama-sama. Berhenti jadi orang yang dikejar-kejar ingin jadi kaya. Ada orang-orang yang kerja dari bawah. Dia belajar ikuti prosesnya. Ada waktunya dia jatuh bangun, ada waktunya dia gagal. Tapi semua proses itu mendewasakan kita. Dan saya berdoa, Tuhan akan membuat kita makin hari akan makin kenal dia. Amen saudara. Kemarin dalam sebuah pemberkatan nikah, saya cerita tentang Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung yang termasuk paling banyak diteliti. Karena orang sangat tertarik dengan burung yang hebat ini. Saudara, dikisahkan kalau ada Raja Wali betina yang masih muda, masih single. Biasanya ada Raja Wali jantan yang masih single juga akan mencoba mendapatkan hatinya. Dan Raja Wali betina kalau terbang, maka yang jantan yang mencoba mencuri hatinya itu, akan terbang di sekelilingnya. Yang jantan lebih besar, mungkin bulunya lebih bersinar, dan dia mulai melayang-layang, meliuk-liuk, terbang dengan luar biasa. Istilah anak sekarang, tebar pesona. Tapi Raja Wali betina ini tidak dengan gampang terpikat. Melihat gigi emasnya nggak terpikat. Lihat rambut emas gak terpikat. Dia enggak. Tapi lama-lama kalau ini terus, yang betina akhirnya noleh juga. Dan mungkin dia berkata, enggak terlalu jelek lah dia, lumayan lah. Dan apa yang kemudian terjadi? Betina ini akan membuat sebuah ujian buat jantannya. Dia cengkram batang kayu yang kering. Dia cengkram dengan dua kakinya dan dibawa terbang. Dan biasanya yang jantan akan terus mengikuti karena dalam rangka tebar pesona itu. Tapi tiba-tiba di sebuah ketinggian tertentu, yang betina itu melepaskan akan batang kering itu dan kemudian jatuh. Kalau Raja Wali jantan ini betul-betul jantan, betul-betul jantan sejati, maka biasanya ketika lihat ada yang jatuh, tiba-tiba dia akan menukik dengan tajam, dia sambar akan batang yang kering itu. Dan kemudian dia bawa terbang, ditaruh di sarang daripada Raja Wali betina. Oleh betina dipegang lagi, dicengkeram lagi, dibawa terbang lagi lebih tinggi. Si jantannya ngikut lagi sambil terbang tebar pesona. Dan di tempat yang lebih tinggi lagi, batang itu dilepaskan. Dan begitu terjatuh, jantan langsung menukik lagi. Disambar lagi batang yang kering itu. Dan dibawa lagi ke sarang yang betina. Itu proses berlangsung terus-menerus, saudara. Sampai sebuah titik tertentu, betina ini akhirnya berkata, oke, kamu lulus ujian. Dia terima cintanya si jantan. Dan mereka menikah tanpa mengundang pendeta untuk memberkati pernikahannya. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah mereka menikah, betinanya mengandung, akan bertelur, dan mulailah mereka sebetulnya membuat sarang buat anaknya kelak. Yang pertama mereka cari adalah ranting-ranting yang berduri. Dan setelah itu mereka tutup dengan ranting-ranting kering yang tidak berduri. Lalu mereka tutup lagi dengan jerami kering. Dan terakhir di paling atas,
Mereka kebaskan akan sayap mereka, supaya rontok bulu-bulu yang halus itu, sampai menutupi seluruh permukaan daripada sarang yang siap untuk menampung telur anak mereka. Dan tiba waktunya betina melahirkan, telurnya keluar, entah berapa biji, dierami, sampai kemudian Raja Wali itu lahir. Dan selama sekian lama, induknya memberi makan setiap hari kepada anak-anaknya ini. Setiap hari. Tidak pernah tidak diberi makan. Dengan cinta, dengan care, dengan perhatian. Dia beri makan akan anak Raja Wali. Sampai satu saat, ketika Raja Wali ini makin besar, induknya ngerti saat proses itu harus dilewati oleh anak ini. Maka yang pertama dikerjakan adalah ibunya ini mengebaskan akan sayapnya dengan kuat, sehingga semua bulu halus yang dengan lembut selama ini membungkus badan anak Raja Wali hilang semua. Anak Raja Wali ini bingung. Dia bilang, kenapa ibuku tiba-tiba jadi begini? Yang hangat, yang halus tiba-tiba hilang, diganti jerami kering yang membuat gatal. Dia protes. Tapi induknya seperti gak peduli. Tiap hari diberi makan. Beberapa saat kemudian, dikebaskan lagi dengan dua sayap yang kuat itu. Sehingga jerami-jerami yang membuat gatal itu berantakan semua. Dan tinggal dahan kering, walaupun tidak berduri. Anaknya makin bingung. Dan dia berkata, mengapa mami? Dari yang lembut engkau hilangkan sampai aku gatelen. Gatelen sekarang keras. Induknya tidak menjawab. Dan dia beri makan lagi anaknya. Dan saat yang akhirnya tiba, dikebaskan lagi semua ranting kering dan tinggal ranting yang berduri. Dan sejak itu tiap kali gerak, makin luka, ketusuk sana sini. Dan mulailah anak Raja Wali ini nyanyi, banyak hal ku tak mengerti. Bingung lihat mamahnya seperti itu. Saudara, diberi makan terus. Induknya tetap berkata I love you. Tapi si anak melihat kelakuan yang berbeda dari induk Raja Wali. Dan tiba saatnya, satu pagi setelah diberi makan, si induk Raja Wali ini berulah dengan lebih mengerikan. Si anak ditendang, nyingkir, keluar dari sarangnya. Dan sarang berduri itu ditendang oleh induk Raja Wali, jatuh ke bawah. Si anak berkata, error mamahku kali ini. Tapi begitu dia baru ngomong seperti itu, gantian dia ditendang. Dar! Dia langsung jatuh ke bawah ke jurang dari ketinggian yang luar biasa. Dan dia teriak, Mami! Dan tiba-tiba bapaknya lihat ada yang jatuh. Dan bapak ini sudah terlatih. Ada proses yang pernah dilewati. Di saat dia tebar pesona, dia diajar tanggung jawab. Dengan cepat dia menukik ke bawah. Dia sambar anaknya dengan punggungnya. Si anak teriak, Mami! Semua berhenti. Dan dia sadar, sudah di atas punggung ayahnya. Lega berkata, Daddy. Dan itu proses berlangsung terus-menerus, saudara. Sampai satu hari, anak ini sadar, pagi ini, aku diberi makan sama mamiku, tanpa bicara. Pasti aku ditendang lagi. Dia melirik kanan kiri, dia nongok-melongok keluar. Hatinya tenang. Biasanya ada ayahnya di sekitarnya. Tapi hari itu gak ada. Dia mulai panik. Dan dia berdoa, Tuhan, jauhkanlah aku dari yang jahat. Semua roh error dari mamiku aku ikat dalam nama Tuhan Yesus. Tapi doanya seperti tak mempan hari itu. Dia ditendang lagi oleh maminya. Dan ketika ditendang, dia nyanyi, aku berserah. Tapi hari itu, tiba-tiba refleksnya keluar. Dan dia bentang
dibentangkan sayapnya. Dan ketika dibentang sayapnya, dari menukik jatuh, tiba-tiba dibentang sayapnya. Dan dia naik ke atas. Dan ketika naik dia teriak, wih! Dan di sebelahnya induknya dan ayahnya terbang, menganggukkan kepala, ngajari dia, gerakkan sayapnya. Dan begitu digerakkan sayapnya, dia teriak, wih! Katanya, dia nikmati yang luar biasa. Itu Raja Wali Komeng namanya. Dia terbang, saudara. Mengerti? Amen, saudara. Dan lagunya sudah berubah. Tidak lagi banyak hal ku tak mengerti. Lagunya mulai berkata, sekarang ku mengerti, katanya. Seperti tentara tadi nyanyi, bahwa Tuhan yang pegang kendali semuanya. Jangan buang prosesnya. Anda akan terbang dengan kuat. Tapi seandainya Raja Wali itu berkata, saya mau jadi Raja Wali, tapi saya mau diasuh oleh induk bebek. Dia akan nyosor di bawah, nguak. Dan ujungnya jadi anggota membership bebek 8-nya Pak Hasto. Habis. Kumpul dengan bebek homo yang pernah saya ceritakan ke saudara. Habis. Saudara, destinimu itu besar. Jangan buang prosesnya. Say no to instant. Say yes to process. Anda akan terbang dengan luar biasa. Amen. Mari angkat tanganmu sama-sama. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.